Bayangkan kamu bangun di pagi hari, bukan suara alarm yang membangunkanmu, tapi suara asisten virtual yang tahu persis kapan kamu tidur, bagaimana kualitas istirahatmu, dan apa yang harus kamu lakukan hari ini. Kamu tidak perlu lagi menyetir ke kantor. Mobil tanpa sopir sudah menunggumu di depan rumah. Bahkan, mungkin kamu tidak perlu pergi ke kantor sama sekali, karena pekerjaanmu sudah dikerjakan oleh kecerdasan buatan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini masa depan yang harus kita sambut, atau justru masa depan yang harus kita waspadai? Selamat datang di era Artificial Intelligence. Masa depan yang dulu hanya ada di film, sekarang sudah jadi kenyataan. Artificial Intelligence, atau AI, adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Dulu, AI hanya bisa melakukan tugas sederhana seperti bermain catur atau mengenali pola dasar. Sekarang, AI bisa menulis artikel, membuat musik, menggambar, bahkan berbicara seperti manusia. Dan yang lebih mengejutkan, perkembangannya tidak berjalan pelan, ia melesat sangat cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, AI telah masuk ke hampir semua aspek kehidupan kita, pendidikan, kesehatan, bisnis, hiburan, bahkan hubungan sosial. Tanpa kita sadari, kita sudah hidup berdampingan dengan AI setiap hari. Ketika kamu membuka media sosial, AI yang memilihkan kontennya. Saat kamu belanja online, AI yang merekomendasikan produk. Saat kamu menonton video, AI yang tahu apa yang akan kamu sukai berikutnya. AI bukan lagi masa depan, AI adalah sekarang. Mari kita mulai dari sisi terang. AI membawa peluang yang luar biasa besar bagi umat manusia. Bayangkan dunia di mana penyakit bisa dideteksi lebih cepat, operasi dilakukan dengan presisi tinggi oleh robot, pendidikan bisa dipersonalisasi untuk setiap individu, pekerjaan berat dan berbahaya bisa digantikan oleh mesin. Di bidang kesehatan, AI mampu menganalisis data medis dalam hitungan detik, sesuatu yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun bagi manusia. Di bidang pendidikan, AI bisa menjadi guru pribadi yang memahami cara belajar terbaik untuk setiap siswa. Di dunia bisnis, AI membantu perusahaan membuat keputusan lebih cepat dan akurat. Dan bagi kreator, AI membuka pintu kreativitas tanpa batas. Sekarang, siapapun bisa membuat desain, menulis buku, mengedit video, bahkan menciptakan lagu. Semua dengan bantuan AI. Ini adalah demokratisasi kreativitas. Kesempatan bagi siapa saja untuk berkarya tanpa batas. Tapi, setiap kemajuan selalu punya harga, dan AI bukan pengecualian. Ancaman terbesar yang sering dibicarakan adalah hilangnya pekerjaan. Banyak pekerjaan yang dulunya membutuhkan manusia, sekarang bisa dilakukan oleh mesin. Kasir digantikan self-checkout, driver terancam mobil otonom, penulis, desainer, bahkan programmer mulai desainnya AI. Pertanyaannya, kalau semua pekerjaan bisa dilakukan AI, apa yang akan manusia lakukan? Selain itu, ada juga ancaman yang lebih halus, tapi berbahaya. Pertama, ketergantungan. Semakin kita bergantung pada AI, semakin kita kehilangan kemampuan berpikir mandiri. Kedua, manipulasi informasi. AI bisa membuat berita palsu, deepfake, dan propaganda yang sulit dibedakan dari kenyataan. Ketiga, privasi data kita menjadi bahan bakar bagi AI, dan seringkali kita tidak sadar seberapa banyak yang kita berikan. Keempat, kontrol. Siapa yang mengendalikan AI bisa mengendalikan dunia. Pertanyaan klasik yang selalu muncul, apakah AI akan menggantikan manusia? Jawabannya, tidak sesederhana itu. AI memang unggul dalam kecepatan, akurasi, pengolahan data. Tapi manusia punya sesuatu yang belum bisa ditiru sepenuhnya: empati, kreativitas sejati, intuisi, moral, dan nilai. AI bisa meniru gaya tulisan, tapi tidak merasakan pengalaman hidup. AI bisa membuat musik, tapi tidak merasakan emosi di baliknya. AI bisa membantu, tapi tidak bisa menjadi manusia. Masa depan bukan tentang manusia vs AI, tapi tentang manusia tambah AI. Daripada takut, lebih baik kita bersiap. Dunia sedang berubah, dan kita tidak bisa menghentikannya. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Berikut beberapa hal penting. Pertama, belajar skill baru. Skill yang sulit digantikan AI: kreativitas, critical thinking, komunikasi, kepemimpinan. Kedua, gunakan AI sebagai alat, bukan pengganti. Jangan melawan AI. Gunakan AI untuk meningkatkan kemampuanmu. Ketiga, bangun personal branding. Di era AI, keunikan manusia justru jadi nilai utama. Keempat,
Tetap kritis, jangan percaya semua yang kamu lihat atau baca. Jadi, apakah AI adalah ancaman atau peluang? Jawabannya tergantung pada kita. AI hanyalah alat, seperti pisau bisa digunakan untuk memasak atau menyakiti. Jika digunakan dengan bijak, AI bisa meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang baru, membantu menyelesaikan masalah besar dunia. Tapi jika disalahgunakan, AI bisa menjadi salah satu ancaman terbesar dalam sejarah manusia. Masa depan tidak ditentukan oleh teknologi, tapi oleh bagaimana manusia menggunakannya. Kita berada di titik balik sejarah, di mana keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan seperti apa dunia di masa depan. Apakah kita akan menjadi generasi yang dikendalikan oleh teknologi, atau generasi yang mengendalikan teknologi? Pilihan itu ada di tangan kita. Jadi sekarang aku ingin tanya ke kamu, menurut kamu AI itu ancaman atau peluang? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke orang yang harus tahu tentang masa depan ini. Karena satu hal yang pasti, masa depan sudah dimulai.